Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainul Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan thesis saya untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Untuk outline pada presentasi kali ini, dari pendahuluan, tujuan penelitian, metode kajian, pembahasan kesimpulan, dan daftar pustaka. Isi ini dilatar belakangi Surya Hadi menyampaikan bahwa pelemahan ekonomi karena COVID-19 akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dampak yang lebih buruk jika ekonomi hanya tumbuh 1% akan mengakibatkan 12,4% tingkat kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan ini meningkat dibanding tahun 2019, sehingga implikasinya untuk membantu masyarakat miskin baru diperlukan program perlindungan sosial. Dalam menghadapi tekanan inflasi, kebijakan moneter yang diambil BI adalah menaikkan suku bunga acuan. Hal ini dapat mengakibatkan defisit fiskal juga akan semakin besar pula, terlebih ketika pemerintah harus membayar bunga utangnya. Oleh karena itu, fokus kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal. Maka kedua kebijakan ini adalah dua kebijakan terkait. Hal ini seperti diungkapkan oleh Chacha Zhu tahun 2015 yang menegaskan bahwa peran kebijakan fiskal dalam stabilisasi ekonomi suatu negara tidak terpisahkan dari kebijakan moneter. Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis kebijakan fiskal serta kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Untuk metode penelitiannya, untuk objek kajiannya yang jelas kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia di era pandemi COVID-19. Penelitiannya menggunakan metode analisis isi dan yang bersumber dari referensi-referensi yang ada, terutama pada artikel dan karya ilmiah. Pada layar yaitu merupakan kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2020 di era pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menganalisis dari kebijakan fiskal tersebut. Menurut saya kebijakan fiskal pemerintah dalam antisipasi terhadap dampak finansial dan moneter akibat wabah COVID-19 disimpulkan bahwa yang pertama, pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan mengatur serta menjaga stabilitas perekonomian negara yang diakibatkan adanya kontraksi dan relaksasi ekonomi yang fleksibel dari sisi penerimaan negara yang berkelanjutan. Yang kedua, kebijaksanaan fiskal yang berhasil meningkatkan daya saing investasi dan sebagai upaya antisipasi melemahnya perekonomian global sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan fungsi dari alokasi anggaran belanja negara yang seimbang. Dalam rangka mencapai target penerimaan negara dilakukan dengan cara revisi terhadap target penerimaan atas pajak realokasi pendapatan pada APBN 2020 dan melakukan digitalisasi pajak. Di sisi pengeluaran negara, pemerintah akan melakukan revisi anggaran dalam rangka mengurangi defisit APBN dengan diterapkannya kebijakan fiskal terhadap pendapatan dan belanja negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Di sisi penerimaan, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dalam kontribusi pendapatan terutama yang didapat dari PPN dan PPH. Pemerintah harus memberi perhatian dari aspek realisasi penggunaan dana dari sisi pengeluaran agar dana tersebut tepat sasaran dan memfokuskan kegiatan pada prioritas untuk mencegah merebaknya wabah COVID-19. Sedang dalam rangka menekan defisit anggaran dari berbagai pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara merevisi terhadap APBN agar dapat dioptimalkan penggunaannya pada masa merebaknya wabah COVID-19. Nah, selanjutnya pada layar dijelaskan bahwa kebijakan moneter yang ada di Indonesia pada tahun 2020 yang berdasarkan UU nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, dan slide selanjutnya terkait dengan tugas tupoksi di OJK pada era COVID-19. Selanjutnya saya akan menganalisa kebijakan tersebut. Tingkat sentimen investor yang rendah terhadap pasar yang akhirnya dapat membawa pasar ke arah yang cenderung negatif merupakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Ini membawa dampak pada fluktuasi ekonomi dengan pergerakan yang negatif. Beberapa langkah strategis di bidang fiskal dan moneter sangat dibutuhkan, diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap perekonomian.
perlambatan ekonomi global yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama akibat dari penurunan kegiatan ekspor Indonesia ke China. Hal ini berdasarkan analisis sensitivitas yang dijelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat terdampak akibat adanya perlambatan ekonomi global yang terjadi saat ini. Menyusun skala penanganan yang tepat dan dalam merefleksikan kebutuhan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Semeru Research Institute tahun 2020, Indonesia hendaknya menyiapkan program perlindungan sosial yang dapat membantu orang miskin baru selain orang miskin yang sudah ada. Kesimpulan dari IC ini yaitu untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara. Di sisi pendapatan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah dengan optimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama yang bersumber baik dari PPN dan PPH. Di sisi pengeluaran, realisasi penggunaan dana penanganan COVID-19 ini agar tepat sasaran dengan prioritas pencegahan pandemi COVID-19 harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu menekan defisit anggaran dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang tersusun dalam APBN agar penggunaannya lebih optimal selama masa pandemi COVID-19. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun IC ini. Mungkin itu saja materi IC yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.